Masih dengan tema kita, obedience act to be new habit. Harusnya tindakan ketaatan kita itu nggak cuma sekedar tindakan yang kita lakukan secara rutin di ibadah atau di pertemuan-pertemuan gitu, tapi itu harus menjadi sebuah gaya hidup, harus jadi sebuah kebiasaan. Kalau kalian nggak pernah ngelakuin itu, ini akan jadi kebiasaan baru dalam hidup kalian. Tapi kalau kalian sudah melakukan kebiasaan ini, kalian justru mempertajam kebiasaan-kebiasaan yang kalian lakukan gitu. Kayak gue sendiri, gue sampai hari ini juga masih perbaikin semua kebiasaan-kebiasaan kerohanian gue supaya bisa lebih tajam lagi, supaya bisa lebih baik lagi gitu. Karena tetap aja namanya manusia, ada bolong-bolongnya juga, ada gagal-gagalnya juga. Tapi istilah namanya manusia gitu, itu nggak bisa dipakai harusnya ketika kita ngikut Tuhan. Kita justru harus terus berusaha supaya kebiasaan kita ini bisa mendarah daging gitu. Kebiasaan mengikut Tuhan, kebiasaan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Itu harusnya jadi patokan hidup kita gitu. Jadi jangan berserah pada ya namanya juga manusia gitu. Jangan berpatok sama itu. Kalau pakai itu, yang ada kita terus akan membenarkan kesalahan kita. Selalu membuat seolah-olah nggak apa-apa, bikin salah tuh nggak apa-apa, nanti Tuhan ampuni gitu. Akan seperti itu ntar. Sedangkan itu nggak boleh. Sedangkan Alkitab bilang berserahlah sama Tuhan gitu loh. Bersandarlah pada Dia, dibilang begitu. Jadi kita jangan bersandar sama kelemahan kita. Kalau kita bersandar sama kelemahan kita, yang ada kita akan terus-terusan lemah, nggak pernah kuat. Yang jatuhnya di dosa itu terus akan terus-terusan jatuh di dosa itu terus gitu loh. Judul hari ini adalah ketaatan membangun kebiasaan. Sekali lagi, judul hari ini adalah ketaatan membangun kebiasaan. Sebuah kebiasaan itu nggak mungkin bisa tiba-tiba ada gitu loh. Nggak mungkin. Pasti ada permulaannya, ada pertama kalinya gitu. Kalian yang dulunya dari kecil sekolah nggak pernah megang handphone, kalian bangun tidur biasa aja gitu, melek aja, cari mama, cari papa kalian biasa aja. Tapi ketika memasuki usia dimana kalian bisa punya handphone sendiri, kalian mulai pas bangun tidur nyari handphone, ada notif nggak nih, Instagram siapa yang tag nih, WA ada yang nyari nggak nih, aduh nggak ada, ya udah. Mulai ada kebiasaan itu kan, ngaku loh yang tiap hari melek itu buat lihat handphone. Pasti lu orang begitu semua, kelihatan dari aura-auranya. Kebiasaan itu terjadi nggak mungkin tiba-tiba, pasti karena dibangun terus gitu, dilakukan secara terus-menerus, akhirnya jadi kebiasaan. Kalau ada yang perokok, misalkan dia bertobat, dia nggak mau ngerokok lagi karena merokok itu ngerusak badan, ngerusak kesehatan, buang duit gitu, bikin bau badan, bikin orang lain mati. Dia pengen berhenti gitu, nggak mau ngerokok lagi. Caranya gimana? Cara termudah adalah, ini secara teori mudah, gampang banget, yaitu membangun kebiasaan 21 hari. Jadi 21 hari orang ini harus dengan teguh nggak boleh nyentuh rokok. Katanya dalam waktu 21 hari itu akan membentuk sebuah kebiasaan baru. Akhirnya jadi kayak biasa aja gitu, nggak ngerokok 21 hari. Tapi buat yang udah kecanduan rokok, susah biasanya ngelepas 21 hari. Kalau sampai terjadi gagal gitu, misalnya aduh udah ngebet, akhirnya gagal di hari ke-19 misalnya, ya besok harus ngulang, tapi dari awal lagi, mulai lagi dari hari pertama lagi sampai 21 hari, dilakukan secara terus-menerus. Sebenarnya ini agak berubah ya. Dulu itu bilangnya kalau membangun sebuah kebiasaan itu bukan 21 hari, tapi 40 hari. Jadi yang mana yang benar kok nggak tahu sih. Kok nggak tahu. Tapi yang beredar baru-baru ini, yang terbaru ada 21 hari, katanya gitu. Jadi kalian yang punya kebiasaan jelek, mau diubah, coba deh. Coba 21 hari. Kebiasaan jelek gue nih, tiap kali pengen baca Alkitab, baru buka ayat, tidur gitu. Tapi buka webtoon, melek sampai 2 hari. Itu kebiasaan parah kan? Coba kalau pengen bangun kebiasaan baru buat baca Alkitab, coba deh 21 hari. Tiap hari baca, coba paksain. Lama-lama jadi terbiasa. Katanya gitu, secara teori begitu. Ya, kita buka firman Tuhan di Markus pasal 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Ini minggu lalu udah pernah gue bawa garam. Kalian ini dibilang Tuhan itu garam dunia, terang dunia. Bayangin kalau garam tapi nggak asin. Kalian ke pasar misalkan kalian pengen masak sayur sop, kalian kurang satu bumbu namanya garam.
Kalian ke pasar, beli garam 1 bungkus supaya ada rasa asin di sopnya. Kalian taruh garamnya sesendok, 2 sendok, kok nggak asin-asin, sampai habis bungkusan nggak asin-asin. Ternyata garam itu emang bukan garam asin, itu garam hambar. Iya, nggak bakal ada yang mau pakai. Itu pun kalau ada garam yang nggak asin ya. Kalau ada garam yang nggak asin, gue belum pernah ketemu sih. Gitu. Mungkin si Hansel kalau coba masak, wah nggak asin nih, wah garamnya udah habis, nggak asin nih, gimana nih garamnya udah habis nih, ya udah pakai keringet gue ya, keringet gue gitu, masukin asin udah gitu. Wah geli gue mikir, geli banget gitu. Siapa tahu ada yang mau coba gitu kan. Dengar-dengar nasi goreng tek-tek yang paling enak adalah nasi goreng tek-tek yang abangnya tuh pakai singlet, kagak pakai kemeja, karena waktu masak ya udah gitulah ya. Dengar-dengar begitu. Nah, ayat tadi Markus 9 ayat 50b tadi dibilang gini kan, yang B. Hendaklah kamu, dibilang hendaklah. Hendaklah berarti ada sesuatu yang harus dilakukan. Hendaklah kamu mempunyai garam dalam dirimu. Dibilang kita harus punya garam dalam diri kita. Karena kalau kita nggak punya garam dalam diri kita, gimana caranya kita bisa mengasinkan sekeliling kita? Maksudnya gini, kalau kita nggak ada pengaruh dalam diri kita, bagaimana caranya kita bisa mempengaruhi sekeliling kita? Kalau kita nggak punya pengaruh itu. Misalkan gini, ini yang paling lama member ikut Koko kan kalian bertiga nih. Misalkan Koko bego gitu dalam teologi gitu. Koko cuma bilang, tiap kali ngajar Koko cuma bilang gini, udah percaya aja, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus, percaya aja, percaya ada Roh Kudus, percaya gitu. Mau ikut Koko nggak ke gereja? Koko buka gereja, isinya cuma percaya aja, Roh Kudus ada di sini, percaya aja gitu. Tapi nggak ada hikmatnya, nggak ada kebenarannya. Ya itu kan kalau nggak ada pengaruh, nggak bisa gitu loh. Sedangkan kalian di sini ngapain? Ya Koko udah bilang gereja itu harusnya tempat di mana orang bisa menerima kebenaran firman Tuhan, bukan tempat orang ngumpul-ngumpul kongkong-kongkong nggak jelas gitu loh. Kalau di gereja kalian nggak pernah mendapatkan kebenaran firman Tuhan, ya buat gua sih mendingan kalian nggak usah ke gereja itu, cari gereja yang lain kalau gereja itu tidak memberikan kebenaran. Karena kalau sebuah gereja tidak memberikan kebenaran, ya kita gampang banget disesatin. Dan penyesatan sudah banyak banget di sekarang ini, sudah banyak. Termasuk penyesatan yang terjadi adalah gini, penyesat ini akan bilang orang yang benar itu sebagai penyesat. Jadi kayak maling teriak maling, cuma ini penyesat teriak penyesat gitu. Nah itu udah terjadi, udah banyak sih malah ya. Kebiasaan, jadi kebiasaan itu dibangun. Lu mau sengaja atau nggak sengaja, pokoknya sebuah gaya hidup yang lu bangun terus menerus akhirnya akan menjadi kebiasaan. Lu mungkin nggak suka satu kebiasaan tertentu nih, misalnya disiplin bangun subuh, olahraga gitu, lu mungkin nggak suka gitu. Tapi kalau lu di Korea Selatan, lu masuk wajib militer, lu harus bangun pagi, harus bangunnya langsung pakai seragam, pikul tas tentara, bawa senapan, pakai topi, pakai sepatu tentara, udah harus siap. Dan itu tiap hari dilakukan gitu. Latihan-latihannya ngerangkak, push up, loncat, main tali, main dampu, jinjit-jinjit, ya apalah pokoknya yang di militer itu harus lu lakukan. Dan itu wajib militer kalau nggak salah sekitar 2 tahun. Nggak mungkin selama 2 tahun lu nggak terbiasa bangun subuh tuh nggak mungkin. Orang resikonya lu ditendang kok. Pasti lu tiap hari kagetan terus. Wah udah subuh bangun, lama-lama terbiasa. Jadi biasa aja, bangun subuh ya bangun subuh aja, kebiasaan. Bahkan setelah lu pulang ke rumah, lu mau bangun siang, susah pasti. Lu harus kebiasaan bangun siang lagi akhirnya. Pasti begitu, karena kebiasaannya udah terbangun gitu. Si Cindy kemarin gue tanya, gimana? Udah punya anak nih, udah 2 bulan punya anak kan pertama-tama kan kayak stres, berat atau segala macam. Kemarin dia bilang gini, puji Tuhan udah bisa bedain suara-suara tangisan Iora, tangisan minta makan, tangisan pengen tidur, tangisan minta digendong, katanya beda gitu. Ya iyalah dia maknya. Jadi ada kebiasaan. Si Cindy 2 bulan berarti 60 hari, ya gimana nggak terbangun coba. Akhirnya terbiasa gitu, terbiasa. Bayangin ketika Iora lahir terus nyusahin hidup si Cindy sama Yosia, terus mereka nggak mau membiasakan diri dengan kehadiran Iora. Percayalah, mungkin nanti kalian tiba-tiba suatu hari lagi buka Tokopedia, dijual anak baru jadi namanya Iora. Lu ketemu di Tokopedia dijual Ioranya gitu loh. Bayangin kalau dia nggak mau ngurusin. Tapi karena dia mau ngurusin, dia membiasakan diri, akhirnya sekarang
Dia bilang udah terbiasa, sekarang anaknya udah lucu banget, udah bisa diajak ketawa, udah bisa diajak main karate, main dingdong, dan panjat pinang kalau nggak salah gitu. Usianya 2 bulan anaknya. Jangan percaya ya. Itu kebiasaan. Entah lu bangun dengan sengaja atau tidak sengaja atau karena terpaksa. Pokoknya kalau lu lakukan terus-menerus, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Suka nggak suka, setuju nggak setuju. Beberapa contoh membangun kebiasaan itu diantaranya gini. Kebiasaan berbuat baik. Kan Koko udah pernah bilang ya, berbuat baik itu butuh belajar, butuh dilatih. Tapi kalau lu berbuat jahat, lu nggak usah belajar, nggak usah dilatih. Lu benci seseorang aja, lu tahu caranya bagaimana berbuat jahat sama orang itu. Lu benci aja dia, nggak perlu diajarin. Tapi berbuat baik itu ada latihannya, ada caranya lu berbuat baik. Kemarin pas, bener-bener kemarin Koko lagi nungguin si Livi ngerja di apartemen Grand Tropic. Koko pikir dia cuma retouch 1 orang, itu bentar, nggak nyampe sejam. Jadi Koko tunggu di mobil aja gitu, di parkiran. Mumpung parkirannya outdoor, jadi kalau nyalain mesin kagak bikin polusi. Terus waktu Koko lagi nunggu markir gitu, lagi markir, terus Koko ngeliat ada mobil Honda BR-V lewat. Terus balik lagi, muter, terus balik lagi ke sono, mondar-mandir gitu, kayak ada 15 menit kayak gitu tuh. Kayak setrikaan, tau gak sih? Maju mundur kan. Terus Koko liatin dia mau ngapain, terus tiba-tiba dia kayak pengen mundur, tapi mundurnya dari berhenti ke mundur tuh lama, terus puter setir lama, terus mundur lagi bentar, terus puter setir lagi, maju. Pokoknya bikin ngelihatnya kesel deh pokoknya. Kesel. Terus Koko liatin gitu kan, ini siapa sih? Pas Koko lihat ternyata kayak tante-tante gitu, udah berusia lah, lebih tua dari Koko. Terus Koko liatin dia mau kemana? Oh, dia mau parkir ada di belakang Koko, cuma agak ada, jadi ini lahan kosong, depannya ada mobil gitu loh. Terus dia pengen parkir di sini, nah dia dari sini. Nah tapi sebelahnya lagi ada mobil lagi gitu, jadi kayak tempat sempit lah pokoknya. Terus karena Koko liatnya kasihan, akhirnya Koko tawarin buat bantuin dia jadi tukang parkir lah gitu. Koko arahin lambat tuh, emang dia kayaknya belum terbiasa nyetir. Lambat banget, pokoknya lama deh sampai dia bener-bener parkir. Ya udah selesai gitu kan. Ya udah, abis itu Koko tinggal, Koko masuk ke mobil Koko lagi, udah. Nah, abis itu setelah 5 menit Koko lihat orangnya keluar dari mobil kan. Terus dia kayak celinguk-celinguk gitu, kayak ngapain gitu loh. Tadi mobil, terus sekarang dia celinguk-celinguk sendiri, nggak pakai mobil. Kok ngapain lagi sih nih orang nih? Masa dia mau parkir dirinya sendiri, kan nggak mungkin kan. Terus pas dia lihat, kayaknya kelihatan kalau ada orang di mobil Koko. Kan mobil Koko kan kacanya pakai kaca film, jadi agak gelap. Cuma karena masih ada matahari, jadi masih bisa tembus-tembus dikit lah gitu. Dia lihat Koko, terus dia nyamperin, cuma buat bilang terima kasih udah markirin. Udah. Abis itu pergi gitu. Abis itu pergi. Dan Koko tuh bantuin dia itu bukan karena sebagai anak Tuhan yang baik, sebagai gembala yang disegani banyak orang, gue harus berbuat baik sama dia gitu. Enggak gitu. Emang udah terbiasa. Koko ketemu nenek-nenek pengen nyebrang juga Koko seberangin pasti gitu loh. Nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin Koko biarin gitu loh. Kadang-kadang aja ketemu tukang beca lagi dorong penumpang ke yang tanjakannya, gue bantuin juga kok dorong. Udah biasa, udah terbiasa. Dan akhirnya Koko mikir gini, ketika dia ngomong terima kasih, ya Koko senang ada yang terima kasih sama Koko. Tapi bukan karena ya lu emang harus terima kasih sama gue karena gue udah bantuin lu. Bukan itu, bukan. Gue seneng ada orang yang berterima kasih sama gue, itu karena gue mikir gini, oh ternyata hidup gue berguna buat orang lain. Ini gue gak kenal dia siapa, tapi gue bantuin. Gue seneng lihat muka orang lain seneng gitu, dalam artian positif ya. Kalau lu bantuin orang bajingan berbuat jahat, ya jangan dibanggain gitu. Gue udah terbiasa berbuat seperti itu, berbuat baik, gue udah terbiasa gitu. Walaupun nggak semua orang gue baikin, gue bisa lihat orang juga gitu. Ada orang yang dibantu malah tambah rese, itu ada. Nah biasanya gue nggak bakal bantu itu. Lalu kebiasaan lain adalah kebiasaan yang harus dibangun, kebiasaan peduli. Ada orang, lu punya temen lu disamber geledek sekalipun lu nggak ada empatinya gitu loh. Kayak masa bodoh, oh Jenny samber geledek gitu, biasa aja gitu loh. Jenny dari putih tiba-tiba hitam karena kesamber geledek, biasa aja gitu loh. Nggak ada empatinya gitu, nggak ada pedulinya gitu. Iya sih, gara-gara sambar geledek mukanya mulus, cuma kan jadi hitam terus kribo gitu loh. Nggak ada peduli-pedulinya gitu. Nah, kepedulian juga harus dibangun. Lu harus bentuk kepedulian lu kan. Apalagi lu hidup berkomunitas kayak sekarang ini. Gimana caranya orang bisa percaya kalau lu adalah orang yang punya kasih, kalau lu nggak pernah peduli sama sekeliling lu.
Dimulai dari lingkungan yang paling kecil, dari keluarga lu sendiri. Kalau lu nggak pernah peduli, bullshit. Lu berani bilang lu orang yang care gitu, orang yang peduli gitu, bullshit banget gitu. Lalu ada kebiasaan yang bangun hubungan. Orang yang bisnis, orang yang kerja pasti ngerti ginian. Nggak mungkin lu ketemu klien atau ketemu bos, lu nggak bangun hubungan sama dia supaya ada kelanjutan kerjaan. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin nggak dibangun gitu hubungannya. Pasti semua orang akan membangun hubungan sama partner kerja. Kebiasaan apa lagi? Kebiasaan nggak telat. Entah kenapa ya, ada orang tuh yang punya prinsip, kayaknya kalau nggak telat tuh kurang afdol gitu hidupnya gitu loh. Kayak kalau nggak bikin orang lain deg-degan karena telat tuh kayaknya kurang afdol. Ada orang-orang kayak gitu, tau nggak sih? Gue ketemu di banyak gereja ada lah orang-orang kayak gini. Nggak tahu kenapa gitu loh. Di apa yang ada di kepala dia sampai dia punya kebiasaan kayak gitu. Kalau nggak telat tuh kayaknya ada yang kurang dalam hidupnya. Jadi akhirnya kebiasaan nggak telat ini adalah sesuatu yang harus dibangun, sesuatu yang harus dibiasakan supaya nggak telat gitu. Nah, gue bukan orang yang suka dengan istilah, ayo kita harus memajukan budaya on time. No, jangan on time. Kalau on time berarti ibadah jam 2 baru nongol. Lah ini kan butuh persiapan nih. Butuh latihan musik dulu, nyari lagu dulu, cek sound dulu, setting kamera, itu kan butuh waktu. Jadi jangan pernah ada budaya on time. Justru budaya yang benar itu adalah budaya datang lebih awal. Makanya kenapa waktu awal-awal dulu di Home Koko bilang, waktu masih di Engs, Koko selalu bilang, setidaknya kalian udah harus nongol 1 jam sebelum mulai. Jadi jangan ada budaya on time, apalagi in time. Terus kebiasaan bangun pagi. Ini kayaknya kalian ada nih, kalian ini yang bangun tidur nih, nggak sengaja bangun jam 4:30 pagi. Kalian udah bangun seger, tapi waktu lihat keluar, masih gelap, tidur lagi ya, gitu. Jadi bukan karena kalian butuh tidur, tapi emang kayaknya kalau belum ada matahari tuh bangun tidur sesuatu yang aneh gitu buat kalian. Jadilah terbentuk kebiasaan bangun siang terus gitu. Kebiasaan begadang juga itu kan kebiasaan yang bukan kebiasaan yang harus dijalanin. Begadang gitu bisa rusak organ dalamnya gitu. Tadi contoh-contoh kebiasaan yang biasanya harus dibangun. Berbuat baik harus dibangun, kepedulian harus dibangun, bangun hubungan juga harus dibiasakan, kebiasaan nggak telat, kebiasaan bangun pagi itu kan harus dibangun gitu. Cuma gini, kalau kalian yang pengen membangun sebuah kebiasaan, misalnya kebiasaan untuk berbuat baik gitu, gue pengen abis denger khotbah ini tiba-tiba kalian pengen jadi orang baik gitu, pengen jalanin jadi orang baik, jadi orang yang peduli gitu. Tiba-tiba semua member Home kalian kontek-kontekin, hai gimana kabarnya gitu ya. Tiba-tiba orang merasa aneh gitu sama kalian, tapi kalian coba buat peduli nih, pengen peduli gitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini ketika kalian jalanin itu akan hancur atau bisa hancur gara-gara nggak ada feedback, nggak ada balesan. Kalau ada orang yang kita baikin nggak memberi feedback yang bener, kita pasti jadi males buat baik ke dia. Kalian baik sama seseorang, terus orang ini kayak ya bodo amat lah, lu mau baik mau enggak gitu, pasti lu orang jadi males baik sama dia. Atau kalau kalian lagi coba nih untuk peduli gitu sama seseorang itu, kalian peduli sama hidupnya, kalian peduli sama masalahnya, tapi orang itu nggak menganggap kepedulian kalian itu dengan baik, pasti kalian tuh jadi males gitu buat peduli sama dia lagi gitu. Males banget peduli sama dia. Atau kalian lagi bangun hubungan sama orang, ditanyain segala macam, kalian tahu tanggal lahirnya, kalian tahu favorit makanan favorit, minuman favorit, mall favorit, pacar favorit, kalian tahu semua gitu. Tapi dia nggak memberikan feedback yang baik, kalian pasti jadi males lama-lama mau peduli sama dia, mau bangun hubungan sama dia. Kecuali orang ini gebetan kalian. Kalau gebetan, gua harus bisa gitu. Biasanya sih gitu ya. Atau kalau kita udah rajin nih supaya datang ke gereja atau komunitas atau gimana, datang lebih awal, berusaha datang lebih awal supaya bisa ngebantuin ini itu, tapi nggak pernah diapresiasi. Malah yang aneh, yang ngaret-ngaret malah lebih diapresiasi daripada kalian yang datang lebih awal. Itu kalian pasti bakal jadi malas kan buat datang lebih awal gitu kan. Ujungnya kalian kayak mikir,
Ngapain gue datang lebih awal ya kalau ternyata yang ngaret yang dipuji? Atau kalau kalian udah rajin bangun pagi, tapi pas bangun lu nggak tahu mau ngapain gitu, bangun aja kayak orang bego gitu, kayak orang bengong aja gitu, kayak ayam abis berkokok terus diem kan, nggak tahu ngapa-ngapain gitu. Lama-lama kalian males bangun pagi-pagi kan, lama-lama karena nggak ada yang bisa dikerjain gitu. Akhirnya kebiasaan itu akan hancur dengan sendirinya karena nggak ada feedback, karena nggak ada sesuatu yang bisa menahan supaya kita terus-terusan membangun kebiasaan itu. Kalau gue, kenapa gue sampai sekarang masih bikin video-video renungan, walaupun belakangan mulai kesendat nih, nggak rutin. Gue tetap melakukan kebiasaan ini, tetap membuat video-video renungan ini karena ada yang mengapresiasi gitu. Walaupun ini siapa, gue nggak kenal, masih ada aja orang-orang yang suka nge-like atau nge-komen atau nge-DM atau ngomong langsung yang bilang cuma buat bilang apa, thank you, atau dia bilang izin pakai buat bahan saat teduhnya dia gitu. Gara-gara itu makanya gue masih bikin sampai sekarang gitu, karena ada feedback, ada apresiasi. Gimana caranya supaya kebiasaan-kebiasaan baik ini terbangun dengan maksimal? Kalian pengen mulai baca Alkitab supaya jadi rajin, kalian pengen mulai bangun kepedulian, kalian pengen bangun sesuatu yang baik dalam hidup kalian. Gimana caranya kalian bisa bangun itu supaya bisa maksimal? Poin pentingnya adalah gini, kalian harus ingat ketika kalian membangun sebuah kebiasaan, kalian tuh harus mikirin subjek diri sendiri, jangan mikirin objek orang lain yang kita perlakukan. Maksudnya gini, kita membangun kebiasaan hidup ini, kebiasaan hidup kita ini, itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Kita membangun kebiasaan ini supaya kita jadi lebih baik, bukan supaya orang lain jadi lebih baik. Kalian pasti pernah kan kayak ngasih sumbangan atau ngebantuin orang gitu, tapi orang itu nggak pernah datang tuh buat bilang terima kasih udah dibantuin. Pasti ada kan orang-orang yang kayak gitu kan. Tapi fokusnya jangan ke orang-orang itu, fokusnya jangan ke supaya orang lain berubah karena kita baik. Enggak, kita berbuat baik karena kita sedang membangun diri kita sedang membangun hidup kita supaya jadi orang baik. Kebaikan dalam diri kita itu bisa jadi sebuah DNA dalam hidup kita gitu. Jadi gaya hidup kita ya gaya hidup orang baik gitu, bukan gaya hidup orang busuk gitu. Kalau ada orang yang kita baikin tapi nggak memberi feedback yang baik ke kita, ya silakan stop berbuat baik sama dia, tapi jangan stop berbuat baik. Kalau ada orang yang kita baikin terus orang ini nggak kasih feedback yang baik ke kita, ya udah stop berbuat baik sama dia, tapi jangan stop berbuat baik. Kita bisa berbuat baik sama orang lain lagi gitu. Gue mau care sekarang sama Novi, Novi udah di-carein, tetep aja jawab WA-nya cuma pakai Y, YA, oke, O, A, bye gitu doang. Ganti ya, gue care yang lain aja. Gue pindah care ke Telkomsel Care gitu, dia lebih baik biasanya. Selamat datang di Telkomsel Care, ada yang bisa saya bantu? Jadi jangan sampai berhenti berbuat baik hanya karena orang yang kita baikin tidak merespon dengan baik ke kita. Begitu juga dengan kepedulian, dengan bangun hubungan gitu. Kalau orang-orang yang kita peduliin atau orang-orang yang kita lagi bangun hubungan sama dia tidak memberikan feedback yang baik ke kita, ya sudah, jangan peduli sama dia lagi. Maksudnya jangan kasih kepedulian sama dia lagi, nggak usah bangun hubungan sama dia lagi, tapi jangan stop jadi orang yang punya rasa peduli. Jangan stop jadi orang yang punya gaya hidup untuk membangun hubungan sama orang lain gitu loh. Orang yang selalu berbuat baik walaupun udah diinjek-injek, udah dihina, udah ditendang, tetap aja berbuat baik sama orang ini. Itu cuma bisa kalian dapetin tuh di drama Korea, di sinetron gitu. Nggak, di kehidupan nyata tuh nggak bakal lu dapetin. Ya mungkin ada lah, tapi itu perbandingannya terlalu jauh gitu loh. Terlalu buang waktu, terlalu wah gitu. Kecuali dia seseorang yang spesial banget ya. Kecuali dia seorang yang sangat spesial gitu. Mungkin dia orang tua kita gitu, mungkin dia adik kita, kakak kita gitu. Kalau kita misalnya nggak pernah ngaret gitu datang ke gereja atau ke pertemuan-pertemuan tertentu gitu, misalnya rapat OSIS gitu, acara tertentu, kita nggak pernah ngaret nih, tapi nggak pernah diapresiasi sama mereka itu, ya jangan jadi tukang ngaret solusinya.
tegur orang yang ngaret itu. Kalau dia nggak mau berubah, ya itu urusan dia. Kalau dia tetap diapresiasi sama leadernya, ya itu urusan leadernya yang pelihara manusia macam kayak gitu. Berarti di situ, di tempat itu, lebih suka manusia ngaret daripada manusia yang nggak ngaret. Setelah itu ya terserah kalian masih mau stay di tempat itu, atau kalian mau, udah gue nggak mau join lagi di sini, males gue, ntar gue jadi ikut-ikutan ketularan ngaret lagi, atau gue jadi ikut-ikutan ketularan jadi nggak bener lagi gitu. Nah itu keputusan kalian habis itu. Kita berusaha untuk bangun pagi, tapi selalu nyerah bangun pagi lagi. Kita coba untuk, gue pengen bangun pagi, gue pengen cari wajah Tuhan gitu loh misalnya. Tapi kita jadi selalu nyerah untuk bangun pagi, itu karena nggak tahu mau ngapain pas bangun tidur. Gue bangun jam 4 pagi buat apa ya? Tapi kata orang, kalau ya orang yang bangunnya pagi tuh rezekinya mantep gitu. Tapi pas bangun pagi, gue nggak tahu mau ngapain, nggak ada tujuan. Nah coba ambil list, kira-kira kalau lu bangun pagi, lu mau ngapain aja gitu. Bikin list gitu. Ya, inget ya, kalau lu mau bangun pagi, bukan mau tidur pagi. Lain ya. Gitu, jam 4 gue udah bangun, ada orang yang jam 4 baru mau tidur. Baca buku, mau jogging, mau senam tai chi, jadi kampret, pokoknya ada tujuannya pokoknya kalian harus ada tujuannya, makanya kalian bisa bangun pagi gitu, intinya gitu. Makanya di list mau ngapain. Kesimpulannya, kebiasaan itu dibangun kayak rumah gitu loh. Mana ada, Pak, saya mau rumah 8 tingkat, jadi ya besok gitu, langsung jadi gitu, nggak mungkin gitu loh. Harus digali dulu tanahnya, dicor, dikasih pancang, dibikin pondasi, dikasih dasar, lantai 1, lantai 2, terus di dekor, direnov, dikasih perabotan, dicat segala macam. Itu ada proses. Kebiasaan itu dibangun, berarti proses. Kalau udah ngomong proses, berarti butuh waktu. Jadi kebiasaan boleh dibilang adalah sebuah keputusan. Lu memutuskan untuk memiliki kebiasaan itu. Kalau lu yang sekarang ini lu sadar lu adalah seorang pemalas dalam apapun itu, lu pengen, gua nggak mau malas lagi, itu kan keputusan. Keputusan lu untuk ngambil tindakan supaya lu nggak malas lagi. Gua lagi ngambil keputusan, apapun yang gua lakukan, pokoknya setiap kali bangun tidur, bangun tidur, gua keluar kamar, gua mesti berdoa. Gue nggak patokin berapa lama, pokoknya gue mesti berdoa. Nggak tahu berdoa apa, pokoknya gue mesti berdoa. Pokoknya ngobrol sama Tuhan. Ini lagi gue bangun. Lancar nggak? Awalnya lancar. Terus ada kesendat-sendat nih, karena kecapean lah, karena bangun kesiangan lah. Itu ada ininya, ada gangguannya. Ada lah, tapi mulai lagi dibangun, karena butuh waktu, butuh proses. Gue bukan Superman juga yang ketika memutuskan sesuatu langsung jadi tanpa hambatan. Itu nggak gitu. Ada waktunya gitu, ada proses, dan itu menyangkut tentang keputusan gua. Karena ketika gua memutuskan untuk mengambil kebiasaan ini, gua harus siap sama konsekuensinya, kecapean lah, atau kekurangan jam tidur, atau gua harus atur lagi semua waktu gua, kerjaan sama kesibukan yang lain-lain gitu. Itu keputusan gua, itu ada komitmen di dalamnya, ada konsistensi yang harus gua lakukan sampai akhirnya nanti bakal jadi gaya hidup. Apakah ntar terjadi misalnya gue jadi terbiasa bangun jam 4:30 pagi, gue melek, terus gue doa, selesai doa, gue tidur lagi. Mungkin aja begitu. Yang penting gue bangun pagi, tidur, gue pengen doa. Mungkin suatu hari nanti akan ada kebiasaan itu kalau gue lakukan ini terus gitu. Jadi sebuah keputusan. Kita mau ikut Tuhan, ada keputusan yang harus kita ambil. Alkitab udah bilang, barang siapa yang mau jadi pengikut Kristus, ia harus pikul salib, sangkal diri. Itu syaratnya. Dikasih nih caranya nih, lu kalau mau ikut Yesus, pikul salib, sangkal diri. Tapi urusan lu mau pikul salib atau mau sangkal diri itu, keputusan lu mau ambil apa enggak. Intinya kalau lu nggak ambil, lu bukan pengikut Kristus, gitu aja. Lu mungkin agamanya Kristen, tapi kalau lu nggak pikul salib, lu nggak sangkal diri, lu bukan pengikut Kristus. Udah, gitu aja berarti kan. Syaratnya udah dikasih, tinggal lu mau ambil apa enggak syarat itu. Di Roma pasal 12, ini panjang nih ayatnya, tapi gue baca semua ntar. Roma pasal 12, ayat 9 sampai 21. Panjang kan? 9 sampai 21. Berapa ayat tuh? Hendaklah. Nah, ada kata hendaklah. Itu sama kayak gue ngomong sama Sel, lu kalau emang mau rohaninya jadi bagus, lu tuh harus begini, gini. Kayak gitu loh.
Tapi urusan lu mau jalanin apa enggak itu keputusan lu, kayak gitu. Kalau udah ada kata hendaklah gitu depannya. Hendaklah, kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini udah dikasih tahu nih sama Paulus. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Iya, kita bukan saudara nih, kita bukan saudara kandung, hubungan darah enggak, kenal juga di sini. Tapi dibilang hendaklah kita saling mengasihi sebagai saudara. Prinsip mengasihi sebagai saudara tuh gini, yang kuat menanggung yang lemah. Udah, simple kayak gitu. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jangan yang datang kocok-kocok tiba-tiba nggak ada apa-apa datang masuk duduk loh. Ini siapa? Kayak jelangkung jadinya gitu. Tapi udah nggak ada sih di sini mah, udah nggak ada. Udah nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Janganlah hendaknya kerajidanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Hendaknya tuh. Bersukacitalah dalam pengharapan, berharap terus. Sabar dalam kesesakan. Kalau kalian karena ke gereja kalian merasa tersempit, merasa kayak dipres, dapat tekanan segala macam, ini bilang sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Doa, kita harus tekun berdoa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Kurang baik apa gua antar jemput kalian, kecuali Hansel, dia punya kendaraan sendiri. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Ah, ini gokil loh. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Ini sama kayak gini. Semalam si Juni nabok Nesya misalnya. Nah, sore ini Nesya traktir si Juni makan. Itu kayak gitu tuh. Bisa nggak? Berkatilah, tapi firman Tuhan bilang gitu. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Alkitab loh yang ngomong loh. Alkitab loh. Jujur nih ya, kita kan udah sama-sama tahu lah ya cerita yang ya gereja sebelumnya ini. Ini kalau ketemu di jalan orang ini butuh bantuan, gue pasti bantu. Karena gue bantu sebagai sesama manusia. Habis gue bantu, gue gebukin gitu. Enggak gitu. Pokoknya gue pasti bakal bantu gitu loh, sebagai sesama manusia. Makanya dibilang gitu. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Ini yang susah nih. Udah berkati orang yang menganiaya kita, dibilang berkatilah gitu loh. Jangan mengutuk. Jangan mengutuk tuh bukan yang kayak orang ini ngatain kita katain balik gitu loh, dengan kata-kata yang lebih jahat malah. Jangan kayak gitu. Dan ini susah banget. Tapi dibilang hendaklah kamu lakukan itu. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Kita lihat sesama kita nih, siapa ini lagi happy, kita ikutan happy, walaupun kita nggak dapat apa-apa sih, tapi kita ikutan happy. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Maksudnya empati, tenggang rasa. Kita tahu teman kita ini lagi dapat prestasi bagus, kita ikutan seneng. Ayolah kita jalan-jalan lah, buat ya gini lah, buat gitu lah, segala macam. Tapi ketika dia lagi berduka, kita juga harus sadar, harus ngalamin apa yang dia rasain kalau dia lagi berduka gitu. Ini empati. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Jangan expect ketinggian untuk sesama kita. Jangan meminta atau membayangkan sesuatu yang berlebihan sampai ketika orang ini ternyata nggak bisa kasih sesuatu yang kita udah ekspektasi, kita kecewa, kita marah gitu. Padahal salah sendiri. Mikirin yang simple-simple aja gitu loh. Simple-simple aja mikirin. Buat gua, misalkan kayak waktu dulu masih Tuti yang lama, si Nesya datang cuma habis jam 7, jam 8 pulang. Gua udah happy dia bisa datang. Karena urusannya kan kalau pulang lebih malam dari itu, urusannya bisa kena masalah sama ininya kan, keluarganya. Tapi gue happy, tapi dia masih mengusahakan untuk datang walaupun cuma 1 jam. Itu 1 jam tuh baru selesai praise and worship, dia udah pulang, belum denger firman gitu loh. Tapi itu aja dia sudah ngambil satu quality time. Buat gue itu udah happy banget. Gue nggak mikir yang, nih kamu harus bayar harga dong. Walaupun kamu dipukulin, itu harga, itu salib yang harus kamu pikul. Nih, gila, yang dipukul Nesya bukan gue.
Gue bisa ngomong kayak gitu, nggak bisa gitu lah. Kita harus berpikir yang sederhana. Ketika berkumpul aja adalah sebuah kewajiban, pokoknya kumpul deh. Mau nggak ngomong kayak mau apa, pokoknya kumpul. Itu hal yang sederhana kan, walaupun cuma bentar. Nah itu, that's why kenapa gue seneng ngumpul. Karena ketika ngumpul tiba-tiba ada aja sesuatu yang dapat yang baru gitu, sesuatu yang baru gitu. Beda ketemu kayak begini sama ketemu fisik tuh beda banget. Orang sini aja gue nggak bisa denger lo orang ngomong apa, di mute semua. Tapi begitu nyalain suara semuanya masuk semua, gue juga pusing. Jadi gue nggak tahu harus gimana sebenarnya. Ya nikmatin aja lah. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalaupun lu nggak mau berbuat baik sama orang itu, jangan membalas kejahatan orang itu. Ya orang itu jahat, biarlah orang itu jadi jahat. Kita nggak usah ikut-ikutan jadi jahat. Kalau orang itu rese, ya biarlah orang itu rese. Kita nggak usah ikut-ikutan jadi orang rese gitu. Lakukan apa yang baik. Ini pembentukan diri ini. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Kalau yang terbaik adalah lu diem, ya lu diem. Kalau yang terbaik adalah lu ngalah. Kalau yang terbaik adalah lu bersuara lah. Kayak gitu aja, simple. Sedapat-dapatnya. Nah, ini kayak saran tambahan. Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu tergantung padamu, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau dalam satu kondisi konflik, semuanya tergantung respon kita, semuanya tergantung keputusan kita. Kita mau ngambil keputusan apa nih? Berantem atau salaman? Dibilang gini, sedapat-dapatnya hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Oke, lu nggak bisa lupain hal jahat yang orang lain lakukan ke lu. Tapi lu nggak usah jadi jahat. Cukup nggak usah bergaul sama dia. Udah, kayak gitu aja gitu loh. Gampang? Nggak, susah. Gua susah banget ngelakuin ini. Gua susah banget. Tapi, iya, Tuhan melihat lah. Tuhan itu nggak buta. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Pikul, salib, sangkal diri kita, Tuhan pasti perhatiin itu semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Nah ini penyakit orang Kristen kebanyakan nih. Lihat lu ya, gua sih nggak bakal balas, tapi biar Tuhan yang balas lu. Tuhan yang balas lu. Suka kayak gitu kan? Lu mengharapkan pembalasan, jangan mengharapkan, jangan dibilang janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Berilah tempat, jangan kita yang balas. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Maksudnya, kita jangan balas. Biar Tuhan yang balas, dalam konteks, terserah Tuhan mau balasnya kayak gimana. Atau Tuhan nggak balas sama sekali, itu terserah Tuhan. Urusan kita adalah mengampuni orang yang bersalah sama kita. Berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kepada kita. Dan ditambahin nih, berkatilah orang yang menganiaya kita. Keren. Jalaninnya kayak gimana Tuhan gitu ya. Itu sama kayak ya gitu. Nih, malam ini kamu traktir Juni. Kayak gitu nih, kayak gitu. Kayak gitu nih. Semoga dimampukan ya. Tetapi dibilang, jika seterumu lapar, jika musuh lu lapar, jika saingan lu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Tahu bara api? Arang. Batu bara yang udah dibakar gitu, dipanasin, yang biar buat masak sate, masak daging tuh. Kalau kita melakukan hal baik sama orang yang jahat sama kita, itu dibilang kita seperti sedang menumpuk bara api di kepala dia. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bayangin di kepala kalian ada kayu api, lo tahan nggak? Pasti enggak kan? Lo mau tahan-tahanin juga nggak bakal bisa. Itu kayak gitu. Jadi orang jahat yang kita baikin itu kayak salah tingkah gitu loh. Ini gimana sih, udah gue jahatin malah baik terus sama gue. Akhirnya ketika dia pengen buat jahat lagi juga dia bakal mikir. Karena ujung-ujungnya orang lain kan ngelihat, ini orang nggak pernah bales, lu jahat melulu sama dia. Akhirnya ngebela orang lain. Secara teori begini, tapi prakteknya ya gue tahu susah, tapi tetap harus dijalani. Ayat-ayat tadi berbicara tentang respon dan keputusan. Hendaklah dikasih cara, dikasih saran, hendaklah.
Sekarang urusan kita nih, lu mau ikutin nggak cara ini? Karena ini firman Tuhan yang ngomong. Jadi kebiasaan itu adalah sesuatu yang diusahakan. Lu harus berusaha untuk bisa mencapai titik itu. Titik orang baik yang bahkan kalau dijahatin lu tetap berbuat baik. Kalau mau punya sebuah kebiasaan, ya lu harus usahain. Lu mau kaya, ya lu harus berusaha kerja. Lu mau bisa jago dance, ya lu harus berusaha belajar. Lu mau ketemu BTS, ya berusaha beli tiketnya. Karena tanggal 25 November nanti dia akan datang bersama dengan Tokopedia di RCTI. Oke, Nop? Kalau mau punya sebuah kebiasaan, itu harus diusahakan. Fitness, lu mau bentuk otot lu jadi biar berbentuk gitu, lu harus berusaha gitu. Ngangkat bebannya, cara latihannya, otot mana yang mau lu gedein, otot mana yang mau lu kecilin, itu harus diusahakan. Kardio, lari, sepedahan, aerobik, segala macam, itu harus diusahain. Sepedaan, buat gua yang udah bertahun-tahun naik motor, gue coba naik sepeda, cuma satu doang yang bikin gue susah. Perasaan gue udah goes sekuat tenaga, kok lambat amat ya? Karena terbiasa naik motor, sekali ngegas 70 km per jam, 80 km per jam. Sekali goes, gila, ini beca aja lebih cepat dari gue gitu. Gila. Kayak gitu, harus diusahain gitu. Tapi kalau mau jadi terbiasa dengan sepeda, ya harus diusahain. Ngurus anak juga kebiasaan gitu. Pacaran juga harus diusahain kan? Iya kali, lu mau pacaran, gua naksir lu nih, mau nggak jadi pacar gua? Hah? Enggak, kalau nggak mau ya udah, tanya-tanya dulu ya. Masa kayak gitu? Lu kira nawar baju di Mangga 2? Mau buka bisnis, tapi nggak mau belajar, nggak mau pelajarin bisnisnya, ya nggak bakal bisa jalan. Semua harus diusahain. Itu semua masalah kebiasaan. Cuma banyak orang yang mematokkan kebiasaan yang bener, kebiasaan yang mau mereka lakukan itu hanya kebiasaan-kebiasaan yang kira-kira menguntungkan mereka gitu, menguntungkan diri sendiri, menguntungkan diri sendiri. Tapi mereka nggak pernah mau mikirin gimana ya caranya hidup gua bisa kasih manfaat buat orang lain, bisa nguntungin orang lain. Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tujuan baca Alkitab apa sih? Supaya dapat hikmat. Ketika kita dapat hikmat, kita tahu ada ABC dan sebagainya yang boleh dan ABC yang dilarang. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita berhati-hati. Wah, nggak bisa nih kayak gini. Ini nggak boleh nih. Ini kayaknya harus diginiin nih. Kalau menurut firman Tuhan sih harus gini. Akhirnya kita berhati-hati. Makanya dibilang dengan demikian perjalanan hidup kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Karena kita hati-hati. Bukan parno ya. Kita hati-hati. Nah, itu juga baca Alkitab tujuannya itu. Kita bisa ngelihat arah zaman, kita bisa lihat bagaimana zaman ini berjalan sehingga kita berhati-hati. Termasuk apa yang gua sampaikan ini, kalau sampai salah, lu orang juga bisa langsung nebak, wah ini nggak bener nih COVID ini. Lu bisa kayak gitu loh. Firman Tuhan yang kita baca barusan itu datang langsung dari Tuhan ke Yosua. Yosua dibilang harus memperkatakan kitab Taurat ini, renungkan siang malam supaya lu berhati-hati dan perjalanan hidup lu akan berhasil dan beruntung. Itu dari Tuhan langsung ke Yosua yang akhirnya jadi kitab. Nah, ada perintah juga yang langsung dari Tuhan untuk semua manusia. Perintah yang langsung dari Yesus. Apa itu? Amanat agung. Dari Yesus langsung kan? Pergi jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka. Dibilang begitu. Lalu syarat-syarat mengikut Yesus itu juga langsung dari Yesus kan? Harus pikul salib, harus sangkal diri, ikut Yesus gitu. Roma 12 yang barusan kita baca tuh, yang hendaklah gini, kasih itu begini, begitu, berbuat baiklah, berkatilah orang yang menganiaya kamu gitu, segala macam. Itu sebenarnya perintah gitu loh. Itu sebuah keharusan kalau lu mengaku lu ini anak Tuhan. Masalahnya kita mau taat nggak? Ini perintah langsung dari Alkitab yang kita baca, dari firman Tuhan. Mau baca apa enggak? Kalau lu anak Tuhan, lu akan lakukan. Tapi kalau lu cuma agama-agamaan, lu pasti nggak bakal lakuin. Kenapa? Ribet pasti. Karena kan harus bangun hubungan, harus bangun kebiasaan lagi. Ini bukan sesuatu yang biasa kita lakukan kalau misalnya kita nggak pernah lakukan. Sesuai dengan tema bulan ini gitu, tema kita, Obedience Act to be New Habit. Tindakan ketaatan untuk menjadi sebuah kebiasaan yang baru. Lu mau nggak? Mau taat nggak sama perintah Tuhan ini yang kita udah baca?
Dan jadikan semua ketaatan ini sebagai semua kebiasaan, sebagai sebuah kebiasaan baru dalam hidup kita. Dikatakan supaya perjalanan hidupmu berhasil dan engkau akan beruntung. Berbuat jahat sama orang itu gampang banget, tapi berbuat baik sama orang yang baik sama kita juga gampang, bebannya nggak ada. Tapi berbuat baik sama orang yang jahat sama kita, itu susah. Gue mengakui itu susah. Semua pasti mau berhasil, semua pasti mau beruntung, tapi semua mau taat nggak? Banyak orang Kristen tuh maunya berkatnya doang, prosesnya nggak mau. Ya susah. Bagaimana Tuhan mau hidup dalam diri kita? Kita aja nggak mau taat. Taat paling gampang ya taat baca Alkitab dan taat berdoa, bangun hubungan pribadi sama Tuhan. Lancar nggak jalanin? Ya gimana mau menerima semua janji Tuhan gitu loh. Ya kitanya aja nggak bisa dipercaya dalam membangun hidup kita gitu. Kita bicara soal nilai kekekalan. Mungkin sekarang lu bisa ngomong gini, gue udah sukses kok sama kerjaan tanpa kebiasaan-kebiasaan yang tadi itu. Gue udah bahagia kok tanpa kebiasaan-kebiasaan yang tadi. Ya sekarang lu mungkin bisa ngomong kayak gitu, tapi ketika kesuksesan dan kebahagiaan lu itu dicabut untuk diuji sama Tuhan tentang hidup kalian, kalian masih bisa ngomong itu nggak? Lo ketika lagi dapat berkat, dapat kesuksesan, dapat kebahagiaan, lu bilang, wah, lu tulis di sosial media segala macam, wah, puji Tuhan, Tuhan itu baik dan bla 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 bla. Tapi ketika kesuksesan dan kebahagiaan itu dicabut sama Tuhan untuk diuji tentang hati lu, tentang iman lu, apakah tulus sama Tuhan, lu masih bisa ngomong Tuhan baik nggak ketika dalam keadaan lu terpuruk, ketika dalam keadaan lu hancur? Lu masih bisa bilang nggak kalau Tuhan Yesus itu baik dan itu susah? Tapi gua sama Livi udah praktekin ini dan kita ngomongnya sambil nangis-nangis gitu karena berat. Gimana coba caranya? Lagi terjepit, lagi susah, kita tetap bilang, Tuhan lu baik, ngasih kita ujian segini beratnya gitu. Susah, tapi setidaknya kita udah lewatin dan mungkin nanti kita akan alamin lagi. Tapi ketika kita alamin lagi, ya udah bukan hal berat lagi untuk ngomong Tuhan Yesus itu baik, walaupun dalam keadaan yang tidak baik. Ayub yang dibilang paling saleh sedunia, nggak pernah ada orang yang lebih saleh dari Ayub. Alkitab catat kayak gitu. Ayub yang kayak gitu aja, itu diuji abis-abisan sama Tuhan. Biar ini doang tujuannya, biar Tuhan bisa nunjukin eksistensinya ke Ayub secara langsung. Karena Ayub ketika taat sama Tuhan, itu Ayub tuh taat cuma karena dengar ada Tuhan, tapi dari orang lain. Ayub tuh belum pernah ketemu langsung, belum pernah dengar langsung suara Tuhan. Tujuannya Tuhan cuma supaya Ayub bisa dengar langsung, atau supaya Ayub bisa lihat langsung keberadaan Tuhan atau eksistensi Tuhan dalam hidup Ayub. Udah. Tapi ketika Ayub bertahan, semua dikembaliin sama Tuhan. Bahkan harta-harta didobelin jumlahnya. Itu Ayub loh. Bayangin ketika Ayub lagi diuji kayak gitu, Ayub dengerin nasihat istrinya, kutuki Tuhanmu dan matilah gitu. Itu Ayub masuk neraka pasti kalau Ayub nurutin kayak gitu. Makanya someday, ini karena yang cowok cuma Hansel nih yang hadir, pilih istri harus yang bener-bener dari Tuhan. Yang dari Tuhan itu penolong, yang bukan dari Tuhan itu perongrong gitu loh. Lagi diberkati baik aja gitu penampakannya, tapi kalau lagi hancur baru kelihatan aslinya gitu loh, ngerongrong terus gitu. Makanya hati-hati gitu. Hati-hati, gue selalu ngomong ini sama semua orang. Hati-hati. Ya kalau yang cewek-cewek, gue udah bilang syarat pertama buat pacaran adalah pastikan cowok itu sudah mandiri, punya kerjaan sendiri, punya penghasilan sendiri, nggak minta uang jajan dari orang tuanya. Itu syarat pertama sebenarnya, ya. Nanti kita bahas tentang pacaran next time. Tapi kalau kita taat sama Tuhan, melakukan seperti apa yang tertulis di Alkitab, minimal kita berusaha deh. Kita itu nanti akan seperti rumah yang dibangun di atas dasar batu. Masalah dan berkat itu tetap datang, tapi kita tetap berdiri. Lain dengan rumah yang dibangun di atas dasar pasir. Berkat sama masalah datang, tapi berkat dan masalah dua-duanya bikin rumah ini hancur. Orang hancur bukan hanya karena ada masalah loh. Ada orang hancur karena dapat berkat. Di Amerika tuh banyak orang pengangguran, tapi mereka senang jadi pengangguran.
Mereka dapat duitnya dari mana? Mereka ikut main lotre namanya. Kalau sampai beruntung dapat, itu langsung wah tajir gila. Tapi yang dapat lotre, kenapa nggak bertahan panjang ininya, kekayaannya? Karena langsung dihabisin. Traveling lah, beli inilah, beli itulah, makan restoran mewah, nginep di hotel mewah. Ketika duitnya habis, gembel lagi langsung. Mereka nggak menginvestasikan uangnya itu kepada sesuatu yang bisa lebih ke arah jangka panjang. Itu banyak terjadi di Amerika. Hari ini coba kita renungin. Sudah lakukan hal khusus apa buat Tuhan? Kalau cuma bilang, oh gue udah baca Alkitab, udah doa, udah pelayanan. Sorry itu say. Mereka yang nggak beragama pun melakukan hal yang sama. Ya mungkin mereka nggak baca Alkitab ya, yang nggak beragama ya. Tapi mereka suka baca buku, nambah pengetahuan. Mereka ngerenungin apa yang mereka baca. Mereka berdebat supaya dapat pengetahuan yang baru. Sorry, kalau kayak gitu patokannya, kita sudah melakukan hal khusus, itu cuma baca Alkitab dan doa. Lebihnya apa dari mereka yang nggak beragama? Kalau cuma kayak gitu doang. Mulai bangun sebuah kebiasaan baru. Tadi kita udah baca semuanya. Hal apa yang belum kita lakuin supaya lebih sempurna lagi hidup kita, sesuai dengan porsi dan kapasitas kita. Cara paling gampang adalah temukan apa jawatan kita. Kita ini lebih ke apa? Kita ini rasul kah? Nabi, penginjil, gembala, atau pengajar? Kalau udah ketahuan itu akan jadi lebih gampang lagi arahnya kita mau kemana gitu. Dengan mengetahui jawatan kita apa, itu akan sangat membantu kehidupan kerohanian kita. Bukan cuma kehidupan kerohanian, bahkan kehidupan bermasyarakat juga jadi membantu banget kalau kita sampai tahu jawatan kita apa. Jadi kita tahu kapasitas kita ini sebagai apa, dan arah pelayanannya bakal di mana. Yang kemarin udah kita pelajari tentang 7 gunung, kita bakal di mana. Jadi kita nggak akan bingung-bingung lagi, gue harus apa ya kok ya, gue udah melakukan ini salah, melakukan itu salah, karena kita nggak ada tujuan, kita nyoba-nyoba doang, tapi kita nggak berhikmat. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kita harus melakukan ini semua gitu loh. Kita harus taat dalam membangun sebuah kebiasaan. Capek iya, susah iya susah, tapi kita harus ngelihat goal ke depan. 5 tahun ke depan kita mau jadi apa, 10 tahun ke depan kita mau jadi apa. Kira-kira kondisi hidup kita nih 5 tahun ke depan mau kayak gimana nih? Masa 5 tahun ke depan si Nesia mau tetap susah ke gereja gitu 5 tahun ke depan gitu kan? Jangan gitu. Harus ada target, harus ada sesuatu yang kita kejar. 10 tahun ke depan mau jadi apa, supaya hidup kita nggak hambar, kita tahu mau ngapain. Yang pasti 5 tahun ke depan si Novi udah lulus STT lah ya. Ya gitu ya. Gitu. Jadi bulan ini, hari ini selesai, sudah kita membahas tentang aksi ketaatan untuk menjadi sebuah gaya hidup yang baru. Minggu depan kita akan masuk ke tema yang baru lagi. Dan masalahnya gini, bukan soal tema baru, tema lama. Ini tema-tema semua yang udah dimasukin. Ada yang udah jalanin belum? Udah kelihatan belum hasilnya? Jujurnya nih, Koko nih ngelakuin semuanya dan Koko ngeliat hasilnya. Walaupun ya nggak yang wah gimana, enggak sih. Tapi Koko ada ngeliat hasilnya. Itu jangan sampai ini semua berbicara tentang gembalanya terus gitu loh. Jangan, kalian pun sama nilainya di mata Tuhan. Kalau kalian mau lakukan semua kebiasaan ini, kalau kalian mau bangun kebiasaan ini, percayalah suatu hari nanti ada hal-hal yang bikin kalian tuh kayak sampai bengong loh. Kok bisa ya kayak gini, kok bisa ya gue begini. Suatu hari nanti kalian akan ngalamin itu. Jadi suatu hari nanti berkat itu udah tidak menjadi barang mewah lagi dalam hidup kalian. Suatu hari nanti berkat akan menjadi sesuatu yang biasa buat kalian. Karena memang harusnya begitu sebagai orang percaya sama Tuhan. Amin.